Heboh. Biduk rumah tangga Lady Nayawan dengan sang suami Randy Kjarnet akhirnya berakhir rujuk setelah Lady memilih untuk memaafkan semua kesalahan suaminya yang telah berselingkuh dengan Syahnaz Sadiqah. Dengan segala cara dan upaya yang dilakukan Randy Kjarnet, Lady pun mengaku diberikan petunjuk oleh Tuhan untuk menerima permintaan maaf Randy dan pertobatannya yang berjanji tak akan mengulang kesalahan serupa di masa depan. Lantas, seperti apa momen-momen romantis yang diperlihatkan Randy saat menggendong serta mendorong kursi roda yang digunakan Lady saat sama-sama mendatangi persidangan beragendakan mediasi yang dihadiri oleh keduanya kemarin? Dan benarkah pula momen kembali utuhnya biduk rumah tangga mereka juga sekaligus menjadi kado ulang tahun terindah untuk ulang tahun ke-33 Lady yang dirayakannya bersamaan dengan kehadiran mereka di Pengadilan Negeri Bekasi. Ya, sepertinya memang butuh waktu lama dan perjuangan keras bagi Randy Kjarnet untuk mendapatkan maaf dari sang istri Lady Nayawan. Setelah mendapatkan maaf, Randy pun mengaku bersyukur. Usahanya selama ini pun tidak sia-sia dan mendapatkan angin segar dari sang istri Lady Nayawan. Lantas hikmah apa yang dapat dipetik Randy Kjarnet dari permasalahan yang menimpa biduk rumah tangganya ini? Benarkah pula Randy pun sudah menutup buku perihal kisah masa lalunya dengan Syahnaz dan kini memilih fokus kepada sang istri dan anak-anaknya? Sementara itu, momen kembali utuhnya rumah tangga Randy dengan Lady memang ditutup dengan manis lewat kecupan hangat yang diberikan oleh Randy sembari mengutarakan doa untuk ulang tahun Lady yang ke-33 tahun. Lantas, seperti apa doa serta harapan Randy di hari jadi istrinya, Lady Nayawan yang ke-33 tahun? Benarkah permasalahan ini membuat biduk rumah tangga Randy dan Lady semakin kukuh karena berhasil melewati angin besar yang sudah menimpa biduk rumah tangga mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, perjalanan panjang penuh drama yang terjadi antara pasangan selebriti Randy Kjarnet dengan sang istri Lady Nayawan benar-benar berakhir rujuk setelah Lady Nayawan menerima permintaan maaf dan kesungguhan Randy untuk mempertahankan biduk rumah tangganya. Ya, sempat mengajukan laporan perceraian karena sang suami Randy terbukti berselingkuh dengan Syahnaz. Perjalanan panjang penuh drama ini pun akhirnya berakhir saat keduanya menjalani sidang perceraian beragendakan mediasi kedua yang digelar di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat kemarin. Dalam momen tersebut, Randy dan Lady yang hadir dengan satu mobil tiba-tiba saja langsung memperlihatkan momen-momen keromantisan kembali mereka. Terutama saat Randy dengan setia menuruni kursi roda, membopong Lady Nayawan ke kursi roda, dan mendorongnya ke tempat persidangan kedua mereka untuk melanjutkan proses mediasi kedua mereka yang sempat tertunda. Dalam momen tersebut, Lady pun sudah tampak tampil dengan senyum sumringahnya, meski harus berdampingan dengan sang suami. Berbeda jauh dengan persidangan pertama yang masih di mana Lady pun masih tetap kekeh dengan keinginannya untuk bercerai dari suami yang telah menyelingkuhinya dengan aktris cantik Syahnaz Sadiqah, dan konon dilakukannya sudah sebanyak lebih dari 3 kali.
kasih jalan ya, kasih jalan ya. Udah deh, nggak usah maju kita. Jalan lu, kasih jalan lu bang, kasih jalan lu bang. Ya bang, kasih jalan lu bang. Mundur bang, mundur. Bang, kasih jalan. Bang, kasih jalan, Bang. Jalan. Cukup ya. Puasanya. Usai melakukan persidangan, Lady yang masih terlihat didorong oleh Randy di belakang kursi roda yang dipergunakannya pun langsung bercerita dan menuturkan sudah mengambil keputusan terbaik perihal apa yang terjadi dalam biduk rumah tangga mereka. Keputusan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Lady yang sudah memilih untuk memaafkan sang suami Randy, yang jika ditarik mundur, hal ini pun dikarenakan proposal perdamaian yang diajukan Randy Kjarnet di persidangan mediasi keduanya yang sempat tertunda karena adanya insiden kecelakaan yang dialami Randy dan juga Lady, dan hampir bertepatan dengan momen persidangan kedua mereka. Saya terima proposal perdamaian ya, jadi masih proses. Memang saya tidak cabut gugatan, tidak cabut gugatan, tapi dilakukan di mediasinya hasilnya kita buat perdamaian. Iya, untuk menerima pertobatannya gitu, menerima kesungguhannya gitu. Kalau saya kan cuma bisa orang minta maaf ini salah, saya sebagai manusia mengampuni. Tapi kan pengampunan itu kan datangnya dari Tuhan, bukan saya. Ya, penerimaan maaf serta penerimaan pertobatan Randy yang sudah diterima Lady tentu memang tak bisa dilepaskan dari daya dan upaya besar yang dilakukan Randy Kjarnet dari awal permasalahan ini muncul hingga mendapatkan maaf dari sang istri Lady Nayoan. Di awal permasalahan ini, muncul Randy mau meminta maaf, mengakui perbuatannya dan mengaku menyesal melakukan tindakan yang pasti sangat menyakiti hati istrinya itu. Keseriusan ayah 3 orang anak ini pun langsung dilanjutkannya dengan menghapus tato bergambarkan wajah Shahnaz yang dahulu digambar di hampir seluruh punggungnya dan dihapus oleh Randy Kjarnet tak lama setelah sidang mediasi pertama yang dilakukannya dengan sang istri Lady Nayoan. Tak lama berselang sejak kejadian itu, bukti keseriusan dan kesetiaan Randy pun kembali ditunjukkannya dengan selalu setia menemani sang istri di rumah sakit. Bahkan tak ingin kehilangan momen sedikit pun untuk berjauhan dari istri yang sudah dinikahinya sejak 2014 silam itu. Segala daya dan upaya yang dilakukan Randy Kjarnet pun akhirnya berbuah manis dengan sang istri Lady Nayoan yang akhirnya mau kembali membuka pintu hatinya, serta Lady Nayoan yang juga mau menerima permintaan maaf serta pertobatan dari pria yang telah memberikannya 3 orang anak itu. Ini baru beberapa hari gitu ya Kak ya, baru beberapa hari, tapi narimanya sih puji Tuhan. Sebenarnya kan kalau yang tahu aku kenal dia tuh sebenarnya agak klise ya, aku kenal dia tuh udah lama kan gitu ya, udah 9 tahun ya, mungkin belum lama ya bagi orang yang nikahnya udah lebih lama gitu, tapi buat aku udah cukup lama dan aku udah cukup mengenal dia gitu. Aku tahu mana dia bohong mana enggak kan sebenarnya gitu kan. Jadi puji Tuhan sih yang aku lihat beberapa hari ini sih ya, beberapa hari ini yang dilakukan sih itu ya, yang seperti kakak bisa lihat aja gitu. Ya, Lady Nayoan pun juga mengatakan sikap yang diambilnya ini pun tidak lepas dari bimbingan Tuhan yang menunjukkan segalanya dan akhirnya membuat keputusannya bulat untuk menerima permintaan maaf serta penerimaan pertobatan dari sang suami.
Dengan sambil meneteskan air mata, Lady Nayoan pun mengingat kembali bagaimana bimbingan dan tuntunan dari Tuhan mampu membuatnya seperti ini dan akhirnya berani untuk mengambil keputusan besar agar tetap mempertahankan biduk rumah tangganya dengan Randy Kjarnet. Mediasinya sebenarnya udah ya seperti prosedur seharusnya sih gitu. Iya, lancar gitu. Hasilnya apa? Dari awal sih sebenarnya udah ada apa namanya itu Perdamaian. proposal perdamaian ya, ada proposal perdamaian terus udah dibaca juga dilihat dari apa namanya sikap Randy ya, walaupun mungkin ya masih hitung hari gitu ya, tapi kalau apa namanya aku baik lagi sih, aku serahin sama Tuhan gitu ya, jawaban doa kan dari Tuhan. Jadi kalau mungkin apa namanya selama ini gitu ya aku nikah sama Randy apa namanya jalannya sendiri gitu kita aja, tapi mungkin dari keputusan ini gitu ya Tuhan jawab biar Tuhan yang jadi kepala rumah tangganya gitu. Karena sebelumnya mungkin rumah tangga aku sama Randy terlalu rock and roll gitu kayak gitu, orang ibadah dan lain-lain. Jadi sama-sama biar jadi pribadi yang lebih baik gitu. Karena apa namanya Tuhan baik gitu ya. Jadi kalau di kita kan ya gitu ya, biar Tuhan Yesus yang jadi kepala rumah tangganya mulai saat ini gitu. Iya puji Tuhan walaupun memang badannya sakit gitu ya setelah kecelakaan, tapi doa aku kan aku bilang Tuhan semua ya, kakak pembimbing rohaniku itu yang aku sama ini konseling gitu, terus juga ya orang tua dan lain-lainnya, semua jawabnya memang nggak ada yang memaksakan oh kamu harus A kamu harus B, nggak ada gitu, semuanya puji Tuhan berdoanya sama gitu. Apa yang ada damai sejahtera di Lady itu yang apa Lady ambil keputusan, dan puji Tuhan itu aku doa, aku tanya sama Tuhan, aku minta Tuhan apa yang Tuhan mau yang ada damai sejahtera, ya udah yang itu yang aku ambil gitu. Jadi bukan maunya aku tapi maunya Tuhan. Sementara itu, yang cukup mengejutkan dari semua hal ini adalah semua keputusan yang diambil Lady dan kehadirannya di sidang perceraian beragendakan mediasi yang dihadirinya kemarin. Ternyata semua itu bertepatan dengan perayaan hari jadinya yang ke-33 tahun. Lady Nayoan pun juga berharap agar di umurnya kali ini bisa diberikan kesehatan dan bisa menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Berapa? Kayaknya sih 17 ya. 17-20 tahun yang lalu tapi ya. Bersyukur aja sih Kak, masih dikasih kesempatan, masih dikasih umur. Jadi semoga bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Salah satu kado tapi yang paling utama sih sehat sih. Sementara itu, Randy Kjarnet yang mendapatkan maaf dari Lady Nayoan istrinya mengaku bersyukur. Lantas langkah apa yang akan diambil Randy untuk diamnya Shana selama kurun waktu belakangan ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hi, my name's Caleb. I'm a lawyer here in California. I've heard Indonesia is very great. I have not been, but I really want to go. I've heard it's very beautiful, and I think Indonesian food is very delicious. I also wanted to say, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Di balik penerimaan maaf serta pertobatan yang sudah dilakukan Randy Kjarnet, Randy pun mengaku bersyukur istrinya Lady Nayoan bisa menerima kesalahannya yang telah berselingkuh dengan Shana Sadika, bahkan konon diceritakan sampai 3 kali. Menurut Randy, tentu tidak mudah menerima kembali seseorang yang telah melakukan kesalahan seperti yang sudah dilakukan olehnya. Namun, seperti diceritakan oleh Lady, jika melibatkan Tuhan, semua bisa diselesaikan dengan perantaraannya. Meski begitu,
Randy tak mau menjanjikan banyak hal. Termasuk, ia pun tak akan mengulang kesalahan yang sama di masa depan. Hanya saja, menurutnya biar waktu saja yang menjawab semuanya. Lantas hikmah apa yang dapat dipetik oleh Randy dari permasalahan yang menimpa biduk rumah tangganya ini? Benarkah kini Randy merasa tidak ingin kembali menyia-nyiakan kesempatan kedua yang telah diberikan istrinya, Lady Nayoan? Apalagi kan kemarin yang kita lewatin kan juga nggak gampang. Kemarin habis kecelakaan juga, banyak deh yang dilewatin dan banyak waktu juga untuk mungkin kalau untuk ngebuktiin mungkin ya itu waktu yang ngejawab. Nanti Lady sendiri yang bisa nilai. Iya, bersyukur aja diberi kesempatan. Hikmahnya terutama 2 bulan ini kali ya, 2 bulan ini kan masalahnya semuanya ini dari pemberitaan semuanya 2 bulan. Hikmahnya 2 bulan ini sampai terakhir kemarin sampai kecelakaan semuanya banyak banget. Satu ya lebih disadarkan aja mana yang penting di dalam hidup. Satu, kedua yang megang hidup itu kan bukan kita. Kita buat salah bisa, kita buat baik bisa, tapi kan yang nentuin bukan diri kita sendiri, itu balik lagi ke yang atas sama orang lain yang nilai. Sama satu yang paling penting, jangan nyanyain orang yang ada di samping kita dari awal. Sementara itu, jika ditarik kembali ke awal, perselingkuhan ini tentu tidak akan terjadi jika tidak ada niatan dari Randy maupun Shahnaz yang memilih untuk bermain api. Disinggung mengenai hal ini dan sikap diamnya Shahnaz selama kurun waktu belakangan ini. Baik Lady maupun Randy memilih untuk menutup mulut. Keduanya pun mengaku tidak mau mengurusi hal apapun yang dilakukan Shahnaz dan memilih fokus kepada biduk rumah tangga mereka. Lantas benarkah akan ada peneguhan ulang untuk rumah tangga mereka mengingat sempat adanya upaya cerai yang hingga kini masih terdaftar di Pengadilan Negeri Bekasi? Itu kita nggak ngurusin deh. Itu Kita maju ke depan aja kan. ya kita mikirin Ya. kita ke depannya gimana biar lebih baik lagi, sayangnya juga buat ke Lady-nya juga biar lebih baik, lebih ke situ aja ke depannya. Sama kita mikirin juga buat keluarga kita, buat utuhnya aja, sama anak-anak juga, kasih contoh ke anak-anak. Iya, peneguhan ulang, ada peneguhan ulang. Iya, puji Tuhan, makanya langsung dari Ibu Gembala gereja kita ya, yang akan peneguhan ulang itu, puji Tuhan. Sementara itu, momen kembali utuhnya rumah tangga mereka pun juga ditutup dengan manis lewat kecupan hangat yang diberikan Randy Kjarnet sembari mengutarakan doa untuk ulang tahun Lady yang ke-33 tahun. Lantas seperti apa doa serta harapan Randy di hari jadi istrinya Lady Nayoan yang ke-33 tahun? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sementara itu, momen kembali utuhnya rumah tangga Randy Kjarnet dengan Lady Nayoan memang ditutup dengan manis lewat kecupan hangat yang diberikan Randy Kjarnet sembari mengutarakan doa untuk ulang tahun Lady yang ke-33 tahun. Lantas seperti apa doa serta harapan Randy Kjarnet di hari jadi istrinya Lady Nayoan yang ke-33 tahun? Benarkah permasalahan ini pun membuat biduk rumah tangga Randy dan Lady semakin kukuh karena berhasil melewati angin besar yang sudah menimpa biduk rumah tangga mereka?
Ya, selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat terus, cepat sembuh. Makin sayang sama keluarga. Makin banyak berkahnya, rezekinya. Pokoknya semuanya makin meningkat. Terus bahagia. Aku juga bakal berusaha bahagiain kamu. Amin, jadi orang yang lebih baik. Semakin baik, semakin semuanya pokoknya. Amin. Sekali lagi. Ya, Wish dulu. berharapnya jadi orang yang lebih baik lagi, bisa lebih bermanfaat, bisa lebih jadi berkat, jadi ibu yang terbaik untuk anak-anak, itu jadi istri yang juga bisa jadi penolong buat suami, bisa jadi pendoa yang baik buat keluarga, bisa jadi jadi orang yang lebih baik lah. Kasih semuanya. Cium lagi dong Karin nih. Aduh, udah lah mas, udah disangkain konten lagi. Oh, kepalanya. Oh iya. Oke, makan kue. Makasih ya kak ya. Makasih ya. Semua ya. Lagi tuh. Tak terasa negara kebanggaan kita Republik Indonesia menyentuh usianya yang ke-78 tahun. Tepat pada hari ini, tanggal 17 Agustus 2023. Kita sebagai generasi muda sudah sepantasnya mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun dengan menghasilkan karya serta prestasi yang membanggakan untuk negara Republik Indonesia tercinta. Sementara itu, HUT ke-78 kemerdekaan Indonesia juga terasa hingga jauh ke wilayah California, Amerika Serikat. Sejumlah warga negara Indonesia yang tinggal di California serta beberapa pengacara terkenal setempat turut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kemerdekaan untuk Indonesia. Dirgahayu RI ke-78. Kami segenap tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan RI yang ke-78. Semoga semakin jaya dan terus melaju untuk Indonesia maju. Selamat ulang tahun untuk Indonesiaku yang ke-78. Semoga semakin damai dan jaya. Hello, this is Marcelo from California in the U.S. Congratulations Indonesia on 78 years of independence. Terus melaju untuk Indonesia maju. Saya William Zai dari California mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Terus melaju untuk Indonesia maju. Merdeka! My name's Caleb. I'm a lawyer here in California. I want to send my greetings. Selamat Hari Kemerdekaan. Merdeka! Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.